Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita perhadapkan, kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, inayah, karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, khususnya ketambahan usia, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat tetap beraktivitas, melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita, termasuk dan bahkan terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebenarnya untuk pagi ini kita sudah akan lanjutkan ke contoh kedua dari keseriusan ayat kauliyah dalam bicara tentang kauniyah. Tetapi karena kita ini berada di hari terakhir tahun 1447 Hijriah, lusa kita sudah akan masuk tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Maka kita lanjutkan dulu poin yang lalu dengan mengangkat ayat yang bentuknya sama dengan pertemuan yang lalu sehingga judul kajian kita pagi ini ialah gerak waktu dan umur manusia. Gerak waktu dan umur manusia. Seperti diketahui Bapak dan Ibu sekalian, gerak itu melahirkan waktu. Jadi waktu ada karena gerak. Tanpa gerak tidak ada waktu seperti yang kita kenal. Tidak ada siang dan malam. Waktu membawa umur kita bertambah. Semakin hari umur kita semakin bertambah. Tapi hakikat yang terjadi ialah jatah hidup kita berkurang. Jadi kalau ini ibaratkan umur ini bertambah, di sini turun. Artinya semakin hari semakin ke depan, setiap orang kita akan semakin dekat kepada batas akhir perjalanan yang disebut ajalin musamma, al-maut. Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut Dr. Zaglul Raghib An-Najjar dalam kitab Mawsu'atul Ijaz Al-Ilmi fil Qur'anil Karim was Sunnatil Mutahharah, ensiklopedia kemujizatan ilmiah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran sangat banyak ayat, ada kurang lebih 30 ayat yang bicara tentang gerak atau yang mengisyaratkan adanya gerak itu, bahwa bumi yang kita tumpangi ini, planet bumi yang kita tumpangi ini, itu selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Kalau kita lihat buku-buku sains, di situ kita akan lihat bahwa bumi kita ini bergerak dalam dua bentuk gerak. Ada rotasi, ada revolusi. Rotasi melahirkan siang dan malam. Revolusi bumi melahirkan variasi musim di beberapa wilayah di muka bumi. Ada musim panasnya, musim dinginnya, musim bunganya, musim gugurnya. Kalau Indonesia tidak mengenal 4 musim ini, hanya 2, musim hujan dan musim kemarau. Tidak ada musim dinginnya, tidak ada musim panasnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat yang akan kita angkat
Salah satu ayat dari sekian ayat itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Ya. Dan dialah Allah yang menciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Semuanya itu beredar pada garis edarnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ini masih sama bentuknya, bentuk alamnya dengan contoh-contoh yang kita angkat pada pertemuan lalu. Ya, kalau yang lalu wa huwallazi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun. Jadi ini sama ya, ayat yang lafadznya, bentuknya khabar, tetapi ditaukidkan, diperkuat dengan harfut taukid, yaitu huwa. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, namanya Tafsirul Kabir, disebut juga Mafatihul Ghaib, itu kullun ya, adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk menunjuk semua yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi kullun fi falakin yasbahun, semuanya itu beredar pada garis edarnya. Ya. Apa yang disebutkan sebelumnya? Al-lail, an-nahar, asy-syams, dan al-qamar. Ada 4. Malam, siang, matahari, bumi. Tapi kalau kita lihat dari sisi atau dari kacamata sains, itu hakikatnya hanya 3. Bumi, matahari, dan bulan. Nah, jadi yang disebut dalam ayat ini bukan buminya, tapi peristiwa yang lahir dari kerja bumi, yaitu malam dan siang. Di sini hebatnya Al-Quran. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran turun pada abad ke-7. Ya, pada abad ke-7. Ya, dunia waktu itu bisa dibilang masih gelap. Ya, ilmu pengetahuan belum maju. Ya, Galilei saja Bapak dan Ibu sekalian yang hidup di abad 16. Galileo itu bangsa Italia 1564 sampai 1642 itu menjadi korban karena pendapatnya terkait peredaran bumi ini. Kalau sebelumnya dikatakan bumi itu pusat alam semesta, beliau tidak. Bumi ini mengelilingi matahari. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kalau Al-Quran menyebutkan seperti ini, itu luar biasa. Kita kagum, ya. Karena kalau dikatakan bumi beredar, bumi bergerak, itu gempar masyarakat. Tidak seperti itu, Nabi ya dituduh sebagai gila, ya. Apalagi ya kalau langsung menyebutkan yang tidak bisa disaksikan. Kalau matahari ya kelihatan bergerak, bulan kelihatan bergerak. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan bahwa tanwin pada kata kullun itu iwadun anil mudafi ilaih, yang asalnya hum, kulluhum, semuanya itu. Semuanya itu beredar pada garis edarnya. Bapak Ibu yang saya muliakan,
ayat lain yang masuk kategori ayat yang bicara tentang gerak itu surah An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Engkau lihat gunung itu tetap di tempatnya, jamid, jumud, kaku, tidak bergerak di tempatnya. Padahal dia itu berlari seperti larinya awan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam ensiklopedia tadi disebutkan bahwa gunung itu memang kita melihatnya, kita mengiranya tetap. Bainama hiya fi haqiqatiha tadurum al-ard. Ya, padahal dia bergerak bersama bergeraknya bumi kita. Jadi tidak kelihatan. Karena bukan gunungnya yang berlari sendiri, tetapi berlari bersama tempat berdirinya, yaitu bumi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekalipun kalau kita lihat kitab tafsir, ada yang berpendapat bahwa ayat ini bicara tentang kiamat. Nah, bahwa pada hari kiamat kita lihat gunung berlari. Ada sebagiannya menyatakan seperti itu, sebagian menyatakan seperti yang disebutkan dalam ilmu sains. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengenai gerak kita lihat apa kata kitab Mabadi'ul Kauniyat. Ada buku Mabadi'ul Kauniyat, asal usul alam semesta. Ya, ini dikarang oleh Ahmad Kamura. Ya, di situ dikatakan, fal ardu wal kawakibus sayyaratu taduru hawla syamsi wa taduru hawla nafsiha. Bumi bersama planet-planet bergerak lainnya itu beredar mengelilingi matahari. Ini membentuk tata surya. Wa taduru hawla nafsiha, dan beredar, berputar pada porosnya, pada dirinya masing-masing. Wal qamaru yaduru hawla nafsihi, bulan beredar pada sembunyi pada dirinya. Wa haulal ardi, dan mengelilingi bumi. Ya, mengelilingi bumi. Ya, jadi bulan ini satelit bumi. Wasyamsu taduru fi falakin khasin, matahari beredar pada falak, tempat beredar yang khusus. Wa taduru haula nafsiha, juga beredar pada porosnya, pada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi gerak ini ya, melahirkan waktu. Bumi kita bergerak sementara dari jauh matahari menyorotnya. Ya, matahari menyorotnya. Muka bumi yang menghadap matahari, di situ terjadi siang. Jadi kalau di Sydney, Australia sekarang ini sudah jam 8. Ya, kalau kita di sini jam 6. Ya, kita di sini jam 6. Di sana jam 8. Kita di sini jam 6, Jakarta baru jam 5. Ya, mungkin baru salat subuh. Kita sudah selesai salat. Di Mekah, di sini jam 6, di atas baru jam 1. Ya. Jam 6 pagi di sini, di Mekah, Madinah baru jam 1 malam. Di wilayah lain ya lebih ekstrim lagi perbedaan waktu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ya inilah hasil daripada gerak alam kita. Dan kita bersyukur ini kalau Fakhruddin Ar-Razi itu menyebut peredaran bumi ini sebagai amrun yatajaddad. Matahari disebut amr mustamir. Amr yatajaddad itu peristiwa yang mempergilirkan suasana yang berbeda. Ini namanya amr yatajaddad. Mempergilirkan suasana yang berbeda. Siang malam. Siang datang membawa terangnya. Malam datang membawa gelapnya.
Siang datang, malam pergi. Malam datang, siang berlalu. Seperti inilah setiap hari, indahnya waktu ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya salah satu doa amat mulia kita ucapkan di waktu maghrib. Allahumma hadza iqbalu lailika. Ya Allah, kini malammu sudah tiba. Wa idbaru naharika, siangmu telah berlalu. Wa aswatu du'atika, suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Faghfirli, ampuni dosaku. Luar biasa indahnya doa ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita beraktivitas seharian, ya, kita berinteraksi sana ke sini, ya, kita berucap, kita tertawa, terbahak-bahak. Ya, mungkin di situ ada salah, di situ kita ada khilaf. Ya, mungkin ada orang yang tersinggung. Ya, makanya di akhir doa, faghfirli, Tuhan ampuni dosaku. Nah, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau demikian Bapak dan Ibu sekalian, ada dua benda alam yang berjasa dengan lahirnya siang malam. Bumi kita dan matahari. Bumi berputar terus, matahari menyorotkan sinarnya terus menerus. Ya, yang disebut amrun mustamir, peristiwa yang tidak pernah berubah, tidak pernah padam. Cahaya matahari tidak pernah padam, bumi tidak pernah berhenti. Ya, ini mempergilirkan suasana berbeda siang malam. Karena itu Bapak sekalian, disebutkan bahwa siang malam itu rahmat. Ya, siang malam ini rahmat. Kasih sayang Allah, kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa min rahmatihi ja'alakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan di antara rahmatnya, di antara kasih sayangnya, ialah dijadikannya malam dan siang. Malam untuk kamu beristirahat. Alhamdulillah, kita ini tadi tidur nyenyak, kita bangun, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kita tidur waktu malam, kita beraktivitas di waktu siang. Alhamdulillah Bapak sekalian, ya, sebentar lagi ini kita semua pada aktif, pada sibuk, ya, di rumah masing-masing, di pekerjaan masing-masing. Ya, subhanallah, luar biasa. Lalu Allah menutup ayatnya, wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. Bersyukur atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang demikian indah. Ada malamnya, ada siangnya. Malam dengan gelapnya, senyapnya, siang dengan terangnya, hiruk pikuknya. Luar biasa indahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu perjalanan waktu ini membawa umur kita semua bertambah. Karenanya kita ini semakin hari semakin, ya, dewasa, semakin tua, semakin melemah. Akhirnya, maaf, kita akhiri perjalanan. Namanya maut. Bapak Ibu yang saya muliakan, karenanya kalau orang tua dulu, di saat-saat seperti yang kita hadapi sekarang ini, 28 Zulhijjah, besok 29, lalu malamnya sudah 1 Muharram. Ini kita menghadapi pergantian tahun. Ya, orang tua dulu di daerah kita ini, ya, di daerah Makassar, mohon maaf ini bahasa ini, dia bermuhasabah, mengajukan pertanyaan, serangkaian pertanyaan ke dalam dirinya. Oh nyawaku, buku wari tubuhku, wahai nyawaku yang akan meninggalkan jasadku. Oh batang kalengku latas susu karilian, wahai jasadku yang akan masuk liang lahat. Oh umur loloku dan akan ria tua, wahai umur mudaku yang akan tua. Nah, kalau sekarang ini mulus, ada saatnya akan jadi keriput. Nah, itu tidak bisa dibantah. Oh umur tuaku dan dapat ya capuk kalak busang, wahai umur tuaku yang akan berakhir dengan kematian.
pertanyaannya, apa niat masa dia bokun lah ni irang anda leka rekarang Allah Ta'ala Qadir Penjalil? Apa sudah siap bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Qadir Penjalil? Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya ya, ialah apa sudah siap bekal? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada diri kita, pasti kalbu kita akan menjawab sportif, ya, jujur. Dia akan perlihatkan kepada kita di mana kekurangan, di mana kelebihan kita selama ini, kekurangan yang harus diperbaiki besok dan seterusnya, kelebihan yang harus kita pertahankan dan bahkan harus kita tingkatkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian serangkaian muhasabah orang dulu terkait dengan waktu ini, umur ini. Dan Hasan Basri, seorang ulama besar, ahli sufi, berpesan, Ayyuhan nas, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmuka faqad dhahaba ba'duka. Hai sesamaku manusia, karena beliau juga manusia, beliau panggil kita, wahai sesamaku manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya kita ini hanya kumpulan hari-hari. Ini beliau menggunakan istilah kumpulan hari-hari, bukan berapa tahun, bukan berapa puluh tahun, tetapi sekumpulan hari-hari. Ya, karena memang ya waktu ini hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, akhirnya cukup setahun. Ya, tapi beliau pakai hari. Fa idza dhahaba yaumuka faqad dhahaba ba'duka. Apabila telah berlalu satu hari, itu berarti telah berlalu pula satu bahagian dari diri kamu, dari diri kita. Syukurnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, penyusutan itu, pengurangan itu kita tidak rasakan. Nyaris kita tidak rasakan, apalagi yang masih muda, apalagi masih remaja, mereka tidak rasakan. Nah, yang nyaris merasakannya ialah kita yang sudah lansia, kita yang sudah tua, kepala 6, kepala 7, kepala 8, apalagi duduk saja tidak bisa lama, tilimikul hantuka, malam ipungkuka, berdiri juga seperti itu, apalagi bekerja, pose maki. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, sejalan dengan pesan beliau Hasan Basri, Nabi juga sudah mewarning kita, ya, dengan hadisnya, amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku paling lama, paling panjang, ini mohon maaf, tidak aku malam laki, ya, sama lagi semua, ya. Umur umatku paling lama, paling panjang hanya antara 60 dan 70 tahun. Ma baina sittin ila sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, hanya sedikit yang lebih dari itu, yang sampai 80 tahun, 90 tahun, apalagi 100 tahun, ya sedikit. Kita carilah di kompleks kita ini Bapak dan Ibu sekalian, di kompleks Tabariyah ini, warga yang usianya di atas 100 tahun, masih adakah? Ya kalau ada, ya kata istilah nipil tanah rasa, bisa dibilang dengan jari kalau masih ada. Atau di kelurahan Bentuduri, ya, tidak banyak lagi warga yang seumur dengan itu. Ya, beda dengan dulu, ya, waktu nenek kita ada sampai ke Nabi Nuh dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi di hadapan manusia, di hadapan kita semua ada dua peristiwa, yang pasti, ya, siapapun orangnya, apapun profesinya, ya, dia dinantikan oleh dua peristiwa, yaitu kematian dan kebangkitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun."
Tsumma innakum yaumul qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu semua sesudah itu, sesudah menjalani hidup ini akan mati. Nah, kalau orang tua dulu di daerah Makassar menyebutkan, "Tina tahu amantang jadi batu." Ya, tidak ada manusia akan tinggal jadi batu. Artinya tidak akan ada orang yang hidup terus menerus, pasti akan mati. Ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Ayat berikut, summa innakum yaumul qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan dibangkitkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kematian terjadi di dunia, mengakhiri hidup kita di dunia. Jadi kematian mengakhiri hidup seseorang di dunia ini. Kebangkitan mengawali hidup seseorang, hidup kita di darul akhirat, kampung akhirat. Kematian, kebangkitan. Antara kematian dan kebangkitan ada alam pemisah, namanya barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, alam pemisah, biasa diartikan kubur, alam kubur, yang statusnya sebagai penantian. Barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang sudah meninggal dunia, nenek-nenek kita, ya, yang sudah meninggal dunia itu berada di alam barzakh, ya, statusnya menanti. Ada dua yang dinantikan, keluarganya yang ditinggalkan, ya, dan hari kiamat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya rasa demikian, ya, kajian kita pagi ini, gerak waktu dan umur manusia, umur kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dalam keadaan bergerak, dan disitulah sebenarnya letak hakikat kehidupan, ya, hakikat kehidupan. Alam bergerak, ya, melahirkan waktu siang dan malam. Disitulah kita hidup, disitulah kita beraktivitas. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, semoga kita semua senantiasa mendapat petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan baik. Ada 4 waktu yang minimal kita harus siapkan, ya. Nabi SAW bersabda, "Alal akil ayyakuna lahu sa'atun, fa sa'atun yunaji fiha rabbah, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sunillahi azza wa jalla, wa sa'atun yakhlu fiha lihajati minal mat'am wal masyrab." Ya, seorang yang berakal, seorang yang arif, seorang yang menginginkan hidupnya baik, bahagia, selamat, dia itu mesti membagi waktunya kepada 4 bagian. Fasa'atun yunaji fiha rabbah, ada waktu yang dia siapkan untuk munajat kepada Tuhannya, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun peribadatan, penyembahan. Alhamdulillah seperti yang kita laksanakan pagi ini. Kita datang salat subuh, ya, luar biasa. Salat subuh, salat sunat saja sebelum subuh, ya, pahalanya luar biasa. Rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat subuh 2 rakaat, salat sunat sebelum subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia ini bersama isinya. Kalau untuk orang seorang, Bapak sekalian, mengapa mesti dunia bersama isinya? Ya, Makassar saja bersama isinya, bagaimana? Tamalate saja bersama isinya, itu pun luar biasa. Ya. Tabariyah ini saja bersama isinya, bukan main. Ya. Tapi janji Allah, khairun minad dunya wa ma fiha. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah ini. Yang kedua, ada waktu untuk muhasabah, untuk mengoreksi, mengintrospeksi diri kita.
Ya, untuk melihat yang mana harus diperbaiki, mana harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ya. Wasaatun yuhazu fiha nafsa. Seperti tadi, muhasabahnya orang dulu, orang tua dulu. Dan yang ketiga, wasaatun yatafakkaru fiha fi sunillahi azza wa jal. Ada waktu yang kita siapkan untuk memikirkan ciptaan Allah. Bapak sekalian, dan inilah isi kajian kita, ya. Kajian ayat-ayat kauniyah dan muamalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, memang ada waktu yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan untuk kita siapkan, merenungkan, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Seperti kata ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu sendiri apa kamu tidak lihat. Kemudian yang keempat, wasaatun yakhlu fiha lihajati minal mat'am wal masyrab. Ada waktu yang kita siapkan untuk menata kehidupan ini, mengurusi kebutuhan hidup kita, ya, sandang, pangan dan papan kita. Jadi 4, waktu untuk ibadah, waktu untuk muhasabah, koreksi introspeksi, waktu untuk memikirkan ciptaan Allah, dan waktu untuk kehidupan kita sendiri, untuk siang dan malam kita, pagi dan sore kita, ya, dapur kita. Bapak dan sekalian, saya rasa demikian. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.